Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman investor? Kembali lagi bersama saya Aditya Rizky Bahari untuk membahas update-update pajak terkini, sharing terkait dengan pajak dan lain sebagainya seputar pajak. Semoga teman-teman Rebel Investor selalu dalam keadaan sehat, masih di tengah pandemi lagi-lagi ya. Kita belum tahu sampai kapan berakhir, namun semoga teman-teman tetap selalu dalam keadaan sehat dan teman-teman yang memang harus keluar rumah untuk bekerja, untuk mungkin ada yang kuliah dan lain sebagainya yang memang haruskan kita keluar rumah, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan harus menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya, social distancing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, enaknya bahas apa ya? Mungkin bahas ini yang masih hangat, yang baru disign atau ditandatangani oleh Presiden kita Pak Joko Widodo, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada klaster perpajakan pastinya. Yaitu di pos mana? Teman-teman ada yang mau sharing juga mungkin di kolom komentar ataupun bertanya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan undang-undang ini menerapkan perubahan rezim pajak dari worldwide income menjadi teritorial. Seperti Ibu Menteri kita juga yang pernah menyampaikan bahwa warga Indonesia ataupun warga negara asing itu akan menjadi wajib pajak nih. Wajib pajak di Indonesia, wajib pajak dalam negeri, itu tergantung berapa lamanya mereka tinggal di Indonesia. Seperti yang kita tahu mungkin dalam praktek ya, Omnibus Law ini yang kita tahu kan nggak hanya di Indonesia gitu ya, namanya Omni, berbagai macam aturan dijadikan satu gitu ya, kemudian dibahas atau ada yang diubah ataupun ada yang direvisi gitu. Jadi dalam prakteknya setiap negara itu merancang dan menerapkan sistem pajak internasionalnya sendiri gitu. Namun dalam konsepnya sistem pajak internasional ini dirancang berdasarkan dua prinsip perpajakan dasar gitu ya, yaitu prinsip domisilinya. Jadi domisili di mana dia mendapatkan penghasilan ataupun prinsip sumbernya, sumber mendapatkan penghasilan itu dari mana gitu. Sistem pajak yang dirancang berdasarkan prinsip domisili itu dikenal dengan istilah sistem pajak worldwide income gitu ya. Oke ya. Jadi sistem pajak worldwide income itu menerapkan prinsip domisili. Misalkan teman-teman domisilinya ada di Singapura misalnya atau di Malaysia. Ketika sistem pajaknya worldwide income itu sistem pajaknya akan ditarik dan kemudian dihitung di domisili teman-teman nih gitu. Oke. Atau secara pengertian lebih detailnya lagi, yaitu sistem yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima dalam negeri, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Negara yang menganut sistem pajak worldwide income ini juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang bersumber dari negaranya. Oke ya. Semoga teman-teman memahami sistem worldwide income ini. Sementara sistem pajak berdasarkan prinsip sumber disebut dengan sistem pajak teritorial. Negara dengan sistem pajak teritorial ini hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya, gitu ya. Atau mungkin dengan kata lain bahwa penghasilan yang bersumber dari negara
luar negara tersebut juga nggak dikenakan pajak gitu. Meskipun sistem pajak worldwide income ini disebut-sebut ya bisa jadi sebagai sistem pajak internasional yang diterapkan oleh banyak negara, tapi tren yang terjadi di sekarang ini malah meninggalkan sistem worldwide income itu dan beralih ke sistem pajak teritorial gitu. Nah, sebagai gambaran mungkin pada sistem pada tahun 2000 gitu ya. Sebagai gambaran tadi ya di tahun 2017 dari 17 negara dari 34 negara OECD itu mengadopsi sistem pajak worldwide income gitu ya. Kemudian di tahun 2018 hanya tersisa 6 negara nih yang mengadopsi sistem pajak worldwide income gitu. Seperti di Amerika, kita coba tengok ya, itu pada 22 Desember 2017 itu mengesahkan undang-undang itu terkait dengan Tax Cut and Job Act. Salah satu poin yang menjadi sorotan itu adalah perubahan worldwide income ke teritorial. Amerika aja sudah menerapkan teritorial gitu. Walaupun hanya jenis penghasilan tertentu aja gitu, tapi ini adalah sebuah perubahan yang cukup signifikan gitu atas perubahan dari worldwide income menjadi teritorial gitu. Adapun jenis penghasilan tertentu kalau di Amerika tadi ya itu ada pajak atas dividen, kemudian yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri di Amerika tersebut ya. Dengan kata lain, sistem pajak teritorial di Amerika nggak berlaku untuk semua jenis penghasilan luar negeri nih, namun hanya terbatas atas jenis penghasilan tertentu aja. Nah, konsep ini dikenal dengan sistem hybrid ya, bukan teritorial tapi hybrid teritorial. Langkah yang dilakukan Amerika ini untuk beralih dari sistem worldwide ya menjadi sistem pajak teritorial bukanlah yang pertama. Sebelumnya ada UK, kemudian Jepang ternyata juga lebih dulu menerapkan sistem ini gitu ya. Dari worldwide income menjadi teritorial, sama halnya dengan Amerika. Gitu. Oke, sistem pajak teritorial ini yang diterapkan UK dan Jepang bukan sistem pajak teritorial murni ya. Kedua ini menganut sistem pajak hybrid teritorial. Alasannya kalau saya coba telisik lagi ya, kalau UK itu hanya mengecualikan pengenaan pajak atas pembayaran dividen yang berasal dari luar negeri serta laba yang dihasilkan oleh cabang perusahaan di luar negeri. Sementara untuk sistem pajak teritorial di Jepang itu hanya berlaku atas penghasilan luar negeri dalam bentuk dividen aja nih. Jadi dalam beberapa pembahasan formal dari para pengamat juga apakah akan berubah ke teritorial nih dari sistem pajak yang ada di Indonesia gitu. Pertama, sistem pajak teritorial ini dianggap mampu mengurangi kebingungan lah yang terjadi dari penerapan sistem pajak worldwide income ini. Kemudian kalau kita coba tengok di Undang-Undang Omnibus Law, ternyata dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini, Indonesia berubah dari yang sebelumnya menyasar semua penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan sumbernya dari dalam maupun luar negeri, worldwide income ya, yang tadi saya jelaskan, menjadi hanya memajaki penghasilan yang diperoleh di Indonesia, hybrid territorial income. Hal ini terjadi dengan perubahan pasal 2 ayat 3, kemudian di pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPh yang menjadi dasar penentuan subjek pajak orang pribadi. Oke. Jadi intinya di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan dapat menjadi subjek pajak luar negeri. Oke ya. Jadi kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari
dalam 12 bulan atau 1 tahun, penghasilan yang diperoleh di luar negeri itu dapat dipajaki di negara sananya. Oke ya. Misalkan teman-teman Rabul investor tinggal di Singapura gitu ya selama 183 hari. Dalam 1 bulan lebih dari itu ya teman-teman dapat penghasilan, otomatis penghasilannya dipajaki di negara Singapura. Kemudian sebaliknya nih, jika ada orang asing WNA ya yang kerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan ya akan tercatat sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang artinya orang pribadi itu wajib bayar pajak atas penghasilan yang diterimanya selama di Indonesia ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas juga di pasal 4 ya, Undang-Undang PPH ayat tambahannya 1A sampai 1C-nya yang menegaskan bahwa di orang asing yang memiliki keahlian tertentu kemudian telah menjadi subjek pajak dalam negeri yang artinya harus dipajakin penghasilannya di Indonesia, itu dikenai pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Namun ketentuan ini atau aturan ini diperuntukkan bagi orang asing yang memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri gitu ya. Adapun WNA yang menjadi objek PPH adalah yang diterima ya atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan persetujuan tax treaty, pajak berjanda. Oke, jadi ketika orang asing tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia lebih dari 183 hari, memiliki keahlian tertentu tadi ya, selama 4 tahun itu wajib dipajakin dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke, itu yang mungkin bisa saya bahas terkait dengan perubahan rezim worldwide income menjadi hybrid territorial income. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.